Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, berjumpa lagi dengan kami forecaster dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan untuk hari ini, berlaku untuk tanggal 5 September 2023 untuk penerbangan dengan ketinggian terbang mulai dari 1000 feet hingga ketinggian terbang 34.000 feet. Baik, yang pertama kita mulai untuk penerbangan di sekitar wilayah Kota Semarang atau wilayah Semarang area. Untuk pesawat-pesawat kecil atau pesawat latihan, untuk ketinggian terbang mulai dari ketinggian 1000 feet, 3000 feet, 5000 feet hingga 10.000 feet. Untuk angin di sekitar wilayah Semarang area secara umum bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kemudian untuk air forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 5 mulai pukul 00 hingga 24 UTC. Angin secara umum dari arah 100 derajat dengan kecepatan 10 knot dengan jarak pandang datar 8 km disertai 1-2 oktas awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan pada arah dan kecepatan angin antara pukul 7 hingga 9 UTC. Untuk anginnya berubah menjadi arah 340 derajat dengan kecepatan 8 knot. Kemudian untuk medium level CQX untuk valid 06 UTC, kita lihat untuk wilayah Kota Semarang maupun wilayah Jawa Tengah secara umum ini tidak ada potensi temunya awan-awan konvektif atau cumulonimbus. Untuk lapisan freezing levelnya berada di ketinggian 16.000 feet. Yang selanjutnya kita lihat untuk penerbangan dengan ketinggian terbang mulai dari 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 feet hingga 24.000 feet. Untuk tujuan terbang terutama ke wilayah Pangkalan Bun di Pulau Kalimantan. Ini untuk kondisi anginnya secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 knot. Kemudian untuk ketinggian terbang mulai dari 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet. Untuk tujuan terbang ke wilayah Jakarta di sekitar wilayah masih di Pulau Jawa. Ini kita lihat untuk anginnya secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 25 hingga 45 knot. Kemudian untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan masih di ketinggian yang sama mulai dari 18.000 feet hingga 34.000 feet. Untuk tujuan terbang ke wilayah Balikpapan, Banjarmasin dan juga Pangkalan Bun. Ini secara umum untuk anginnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 25 hingga 45 knot. Dan yang terakhir kita lihat untuk penerbangan wilayah tujuan di Pulau Sulawesi, yaitu khususnya daerah Makassar. Ini secara umum untuk anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 40 knot. Kemudian untuk suhunya di masing-masing ketinggian mulai dari ketinggian 5.000 feet. Ini suhunya berkisar antara 14 hingga 20 derajat Celcius. Kemudian di ketinggian 10.000 feet untuk suhunya berkisar antara 9 hingga 12 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 18.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 6 hingga minus 3 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 24.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 15 hingga minus 12 derajat Celcius. Ketinggian 30.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 30 hingga minus 27 derajat Celcius. Dan untuk yang terakhir ketinggian 34.000 feet untuk suhunya ini berkisar antara minus 41 hingga minus 38 derajat Celcius. Untuk high level CQX chart untuk valid 06 UTC, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara secara umum tidak ada potensi temunya awan konvektif atau cumulonimbus. Ini kita lihat potensi pertumbuhan awan ini cukup signifikan terutama di sebagian wilayah Pulau Sumatera, terutama bagian utara dan juga tengah hingga utara, juga sebagian wilayah Pulau Kalimantan khususnya daerah utara, dan juga di sebagian wilayah Maluku Utara serta sebagian wilayah Papua bagian utara. Kemudian untuk high level CQX untuk valid 12 UTC, ini kondisinya secara umum masih sama. Wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara tidak ada potensi temunya awan konvektif atau cumulonimbus. Ini potensi pertumbuhan awan cukup signifikan terutama di wilayah ekuator hingga utara ekuator. Ini terutama di sebagian wilayah Sumatera bagian tengah hingga bagian utara, sebagian wilayah Pulau Kalimantan bagian tengah hingga bagian utara, dan juga wilayah Maluku Utara serta sebagian wilayah Pulau Sulawesi bagian utara.
Untuk potensi pertumbuhan awan kita lihat juga ini yang terlihat cukup signifikan untuk pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus, ini terutama di sebagian wilayah perairan di utara Pulau Sumatera, serta di sebagian kecil wilayah di Pulau Kalimantan bagian utara, dan juga di wilayah Maluku Utara, serta sebagian di wilayah perairan utara Papua. Terima kasih, sekian briefing cuaca untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.